Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am tajaruha wa sasuha bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 2 Cinta Damai, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN 2 Cinta Damai, wabil khusus kepada pemateri pada siang hari ini Ibu Ella Nurlela selaku CGP angkatan ke-7 ya. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbul Jati, yang mana berkat zat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua bisa berkumpul dalam rangka yang utamanya itu kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kesehatan jasmani dan rohani, terutama kesehatan atau nikmat sehat iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibi wa Habibana Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada atba'ut tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umat yang taat terhadap ajaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul sama-sama akan mendengarkan, yaitu yang pertama nanti akan ada pemaparan dan pemateri terkait pengibasan atau diseminasi modul 1.1.4 ya, budaya positif CGP calon guru penggerak. Alhamdulillah saya diberikan mandat untuk memimpin beberapa acara yang akan saya bacakan ke depannya, insyaallah, untuk mempersingkat waktu, yaitu acara yang pertama kita buka dengan Al-Fatihah ala hadihimnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbifir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan pembacaan Fatihah tadi, acara kita termasuk acara yang dipenuhi dengan barokah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kemudian lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan dari pemateri terkait pengibasan atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak, yang akan kami persilahkan kepada Ibu Ella Nurlela selaku pemateri pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta SDN 2 Cinta Damai di awal semester kedua, awal masuk semester kedua tahun 2022, tahun ajaran 2022-2023. Dan salawat serta salam
Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, dan para alim ulama, para kiai, juga sampai mudah-mudahan pada kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, terutama kepada bapak kepala sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih yang kesempatan ini alhamdulillah bisa menghadiri acara pengibasan atau acara diseminasi atau penerapan daripada budaya positif. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru tercinta yang pada saat ini bersedia menghadiri pengibasan daripada budaya aksi nyata budaya positif modul 1.4. Jadi Bapak Ibu guru perlu diketahui, alhamdulillah saya mengikuti calon guru penggerak program guru penggerak itu dari bulan Oktober tanggal 20 sampai saat ini baru selesai modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4. Diakhiri dengan aksi nyata, di mana di sini harus menyebarkan atau menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru, saya minta maaf sebelumnya karena saya berdiri di depan ini bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing, berkolaborasi untuk menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya dapat. Dan ini sebenarnya materi ini ada yang sudah dilaksanakan, sudah ada yang dikerjakan oleh kita, hanya mungkin nama atau istilah atau teori yang baru diketahui. Langsung saja, modul 1.4 ini saya sudah merancang tindakan aksi nyata penerapan budaya positif. Lihat dari latar belakangnya. Latar belakangnya, ya, dan aksi nyata ini adalah murid harus nyaman belajar di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan warga sekolah. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar yang dapat diwujudkan dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas. Dan barusan tadi pagi sudah alhamdulillah sudah dipraktekkan, dilaksanakan keyakinan kelas yang diawali dengan kesepakatan kelas di kelas 6 dan diharapkan dapat menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan peserta didik, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kita sudah mempelajarinya, yaitu di dalam platform Merdeka Belajar kita sudah melihat dan sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya, ada 6 ya yang sudah kita pelajari. Di antaranya yaitu berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga berpikir kritis. Kemudian mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan terjadi di sekolah melalui Merdeka Belajar.
Kemudian tujuan daripada aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti pemaparan ini bisa melaksanakan keyakinan kelas di kelas masing-masing dan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu sudah ke latar belakang, kemudian tujuan, kemudian ada tolak ukur. Tolak ukurnya adalah diharapkan guru-guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas dan guru. Wali kelas atau guru dan siswa. Yang ketiga, semua warga sekolah dapat menerapkan sikap sesuai nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama selaras dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Itu paling utama mungkin ya, yang diharapkan dari adanya penerapan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, ini lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi pemahaman budaya positif kepada Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah ada komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan guru-guru di SD kita, dan berusaha menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya budaya positif, 5 posisi kontrol guru, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan meminta kepala sekolah dan guru untuk mendukung diadakannya seminar sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Masih lini masa, yaitu meminta kepala sekolah dan guru untuk mengisi daftar hadir dan memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Juga meminta murid untuk menulis kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama agar selalu mudah diingat. Juga sudah diminta kepada anak-anak kelas 6 dan menempelkan kesepakatan kelas di dinding, juga melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. Yang terakhir mungkin ini akan didokumentasikan sebagai bukti dari aksi nyata ini. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan adalah pertama, untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, murid sebagai pusat pembelajaran dan melakukan kerjasama bersama guru dan melaksanakan aksi nyata membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, orang tua murid sebagai pendukung yang dapat memotivasi murid menjalankan budaya positif di lingkungan rumah. Diusahakan tidak hanya di sekolah saja, tetapi diusahakan di lingkungan rumah. Dan bahan dan alat seperti yang tercantum di sana memerlukan laptop, fokus, kertas origami untuk keyakinan kelas, alat tulis, dan sosialisasi tindakan. Juga saya akan mendapatkan dukungan tersebut dengan melakukan koordinasi dan berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah agar dibantu dan didukung untuk mewujudkan aksi nyata ini. Dan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya adalah materi tentang aksi nyata ini. Ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SDN 2 Cikadame ini. Selanjutnya adalah menginjak kepada materi yang akan disampaikan, yaitu tentang konsep budaya positif. Di sini ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama adalah
perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksud daripada dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi itu pembelajaran yang berbeda-beda atau pembelajaran yang bervariasi atau pembelajaran yang tidak sama karena karakter anak itu berbeda-beda. Jadi kalau dulu sebelum masuk ke program guru penggerak, guru itu mendominasi daripada pembelajaran. Tapi setelah masuk ke dalam program guru penggerak, banyak sekali kesalahan yang saya rasakan dalam pembelajaran, yaitu terutama dalam pembelajaran itu harusnya berpusat kepada anak dan harus memahami karakter masing-masing anak. Dan sedikit-sedikit proses itu kita akan lalui. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah, namun di sini kita baru mengetahui tentang arti istilah daripada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, kita sebagai pendidik melaksanakan disiplin positif itu bertujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak melaksanakan disiplinnya itu karena ada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena ada ancaman atau bukan karena ada imbalan atau bukan karena sesuatu. Itu yang akan kita coba untuk terapkan di anak-anak. Nah, sedangkan budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama, misalnya datang tepat waktu. Dan karena kita tiap hari ke sekolah, maka suatu kedisiplinan, misalnya datang tepat waktu, otomatis tiap hari kita datang untuk melaksanakan datang ke sekolahnya itu dengan tepat waktu, atau misalnya dengan adanya ikut pagi, maka itu adalah suatu budaya atau suatu kebiasaan yang akan kita terapkan. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antar guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, kesepakatan ini disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi semua anak berpendapat apa yang akan dilakukan di kelas itu keluar pendapatnya dari anak-anak, kemudian nanti disepakati oleh semua, kemudian dijadikan suatu keyakinan kelas, dan nanti konsekuensinya akan diterapkan oleh anak-anak juga dengan guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contoh kita memerlukan makan, minum, sandang, pangan.
papan ya, itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Anak-anak juga pasti memerlukan dari berbagai macam kebutuhan dasar tersebut. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita membutuhkan diterima di lingkungan sekolah misalnya, diterima di lingkungan keluarga, juga diterima di lingkungan masyarakat. Itu juga suatu kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Anak-anak kadang-kadang di kelas itu ada rasa ingin lebih daripada yang lain, atau misalnya adanya keinginan untuk lebih dominan daripada orang lain. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ada keinginan hidup bebas dan dimengerti dan diberikan pengertian, diberikan kebebasan untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Jadi setiap orang, setiap manusia pasti membutuhkan kebutuhan dasar ini. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu timbul motivasi perilaku manusia menurut Dian Pesek. Di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu karena takut menghindari hukuman. Datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum, misalnya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi anak melakukan sesuatunya itu karena ada rasa takut. Maka motivasi seperti ini dinamakan dengan motivasi intrinsik, keluar dari dalam diri tapi ada rasa takut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada motif sesuatu, anak itu melakukan sesuatu tapi karena ada imbalan. Mau melakukan misalnya membersihkan kelas karena diberi imbalan, misalnya silahkan bereskan atau bersihkan halaman, nanti dikasih uang misalnya 5.000. Nah itu karena ada imbalan. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah yang ketiga adalah anak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu hal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Maka untuk motivasi yang ketiga ini bukan karena ada rasa takut dan bukan juga karena imbalan, tapi karena dorongan dari dalam diri sendiri ingin ada penghargaan dari dalam dirinya. Maka motivasi seperti ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Kalau yang kedua, karena ada imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri, kalau ekstrinsik motivasi yang terjadi dari luar, karena ada sesuatu. Ya, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya dari motivasi itu maka akan timbul konsep disiplin. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas gagal seperti misalnya hukuman. Hukuman itu meyakinkan. Kemudian akan timbul ketidaknyamanan dan murid merasa takut
dan murid merasa terpaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Contoh misalnya hukuman, misalnya ada anak yang kesiangan datang ke sekolah, harus lari 3 kali putaran di lapangan, maka itu adalah menyakitkan. Kemudian murid merasa takut. Besoknya murid itu akan datang, anak murid akan datang, tapi dengan ada perasaan takut karena takut dihukum. Nah, itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua adalah penghargaan. Misalnya penghargaan itu tidak efektif menurut saya, begitu program penggerak ini penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, ada sifat iri dan mematikan kreativitas. Artinya satu orang mendapatkan penghargaan, orang lain tidak mendapatkan penghargaan, sehingga timbul anak yang lain itu sudahlah, karena sudah ada yang mendapatkan ranking 1, saya tidak menjadi disiplin juga, tidak apa-apa karena tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Ibu dan bapak pasti pernah mendengar kata daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak misalnya melakukan sesuatu kemudian melanggar, tapi sudah ada konsekuensinya apa. Penguatan di dalam konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Kalau tadi hukuman penguatannya jangka panjang. Jadi anak-anak kalau hukuman itu akan terjadi suatu denda, ingat terus sampai keluar sekolah juga masih tetap diingat bahwa guru tersebut pernah menghukum. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan konsekuensi dan terjadi stimulus dan respon, ada rangsangan, ada respon, ada stimulus, ada respon. Jadi kalau anak misalnya membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya oleh kita kelihatan anak itu membuang sampah sembarangan, maka oleh kita disuruh langsung untuk membuang sampah pada tempatnya. Rangsangannya anak membuang sampah pada sembarangan, kemudian responnya kita suruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, anak murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau hukuman, dari nada suara saja sudah beda, ya, sudah keras. Nah, di sini saya menemukan dalam program guru penggerak itu untuk solusinya adalah adanya restitusi, di mana restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau misalnya murid tidak mengerjakan PR, maka apa alasan murid itu tidak mengerjakan PR? Karena saya, ya yang sudah terjadi itu pengalaman. Karena kemarin saya mengikuti SPKS, misalnya mengikuti perlombaan. Nah, mengapa misalnya harus bagaimana untuk kedepannya pemecahan masalahnya? Maka saya akan mengerjakan PR dengan tepat atau dengan perjanjian atau dengan waktu yang tepat. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain dengan adanya restitusi. Jadi tidak dipermalukan, tidak ada rendah diri dalam restitusi itu. Kemudian mencari pemecahan masalah dan merasa dirinya itu dihormati dan dia juga akan menghormati dirinya. Kemudian yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang misalnya kita memegang suatu benda di dalam tangan, benda itu sangat berharga. Nah, apakah Bapak Ibu kalau misalnya memegang barang yang berharga di genggaman kita, kemudian akan ada yang merebutnya, apakah kita akan membuka atau menutup? Menutup, akan mempertahankan. Jadi membuka atau menutup daripada mempertahankan barang tersebut itu tergantung diri kita. Jadi kita yang memegang kontrol. Sama murid juga seperti itu. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan itu di dalam restitusi. Nanti ada contoh
penerapan restitusi di kelas. Nah, ini yang tadi ya. Jadi identitas gagal, hukuman, kemudian identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Jadi akan bagaimana ke depannya? Apakah kamu itu melanggar keyakinan? Maka murid tersebut, oh iya saya melanggar keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar? Yaitu saya kurang bertanggung jawab, tidak mengerjakan PR. Bagaimana nanti ke depannya? Saya akan lebih bertanggung jawab. Jadi ada nada suara duka dan guru beda dengan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dian dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa kamu kesiangan? Karena saya tadi bangun siang, kata murid itu. Mengapa kamu bangun siang? Karena malamnya saya main game. Nah, itu adalah alasan. Jadi mengapa melakukan hal tersebut? Nah, yang selanjutnya akan fokus pada karakter, bukan pada tindakan, dan menguatkan pada fokus pada solusi. Jadi bagaimana solusinya supaya anak itu kembali ke dalam kelompok mereka. Jadi tidak ada dipermalukan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada ini sangat penting sekali kita ketahui di mana 5 posisi kontrol restitusi itu. Yang pertama adalah kita sebagai seorang guru, kita sebutkan dulu ada sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ini mungkin pengetahuan baru, tetapi kita sering melaksanakan hal ini. Maka Bapak Ibu dalam hal ini dari 5 posisi kontrol itu kebanyakan kita melaksanakan yang mana? Nah, ada yang sebagai Ibu Risma mengatakan ada sebagai teman. Kemudian yang lain dari 5 posisi kontrol restitusi itu terhadap anak kita melaksanakan sebagai apa? Nah, sebagai pemantau. Memang guru-guru SD wajib kami balagur. Ya, bagus. Karena kan kebanyakan kita, kalau dulu saya gitu mengajar di SMP, di SMA pernah, di aliyah pernah, itu kebanyakan adalah sebagai penghukum. Jadi anak itu kalau tidak mengerjakan PR, awas, diperiksa satu-satu, diperiksa. Kalau tidak mengerjakan PR, besok harus kerjakan, besok. Nah, jadi ada sesuatu kesalahannya. Di sini sebagai pengajar, sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, itu yang tidak boleh ya. Nah, yang paling rusak itu adalah hukuman secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu membuat murid mungkin di depan akan menurun, tapi di belakang wah melihat motor yang ada yang parkir di halaman parkir punya guru misalnya akan dicoret-coret atau akan bagaimana karena ada rasa dendam. Kemudian nada bicara juga dari seorang penghukum pasti akan beda ya, akan lebih tinggi nada suaranya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu kalimatnya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau tolong segera berbaris, nanti ya yang terjadi setelah kita nanti dilihat oleh bapak guru misalnya.
maka itu membuat rasa bersalah. Anak-anak berkumpul di lapangan untuk upacara, tapi karena ada kalimat-kalimat yang datar, yang lembut, bersuara lebih lembut, yang dilontarkan sehingga anak itu merasa bersalah. Kemudian misalnya contoh yang lain, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, misalnya rambut panjang, terus saya panjang rambutnya teh, tidak dipotong-potong. Berapa kali saya harus memberitahu kamu? Anak itu akan merasa bersalah dari kalimat tersebut. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau guru memposisikan guru sebagai teman, itu ada dua dampak. Ada dampak itu bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif, kalau misalnya anak curhat kepada guru tersebut, kemudian guru menanggapi, kemudian kelanjutannya guru tersebut sibuk atau karena banyak kepentingan dan tidak menanggapi, anak akan merasa terabaikan. Jadi si bapak itu teh gitu, ya. Itu karena posisi memposisikan sebagai teman dari dilihat dari segi negatif. Kalau positifnya, anak itu akan curhat, akan terbuka terhadap guru tersebut, ya. Jadi kalau posisi teman itu ada sisi negatif, ada sisi positif. Contoh misalnya kalimatnya, ayo bantulah bapak ya, kata guru tersebut. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah itu contoh-contoh kalimat yang posisi kontrolnya seperti teman. Nah di sini kebanyakan kita adalah sebagai pemantau dan diharapkan tujuan terakhirnya itu adalah sebagai posisi guru sebagai manajer. Kalau pemantau itu contoh misalnya yang sudah terjadi pada diri kita itu adalah misalnya kamu itu sudah tidak hadir 3 kali. Kalau saya guru agama misalnya 3 kali pertemuan kamu tidak hadir sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan dari semua itu adalah posisi yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kita mengharapkan posisi kita sebagai pengajar itu sebagai manajer. Walaupun dari 5 posisi kontrol restitusi itu kita pernah mengalaminya, tapi kebanyakan yang mana? Gitu. Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ataukah kita pernah sekali-kali menjadi teman, atau kebanyakan menjadi pemantau? Kalau pemantau itu ada data, ya, ada data di absen, dicek kehadiran, itu pemantau. Dan yang diharapkan itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, selanjutnya sudah berapa ini? Nah, terakhir kedua lagi ya, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Jadi tetap ya di dalam platform Merdeka Belajar kita itu diharapkan mewujudkan profil belajar Pancasila yang 6 dimensi. Selanjutnya adalah membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini untuk keyakinan kelas itu, di sini ada contoh. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan sementara ini kita mengenal tentang peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kita memakai helm itu supaya apa? Supaya aman atau supaya selamat, ya. Nah, supaya tidak polisi selamat kan ya, selamat dari
koalisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita dari penyakit supaya sehat. Maka jawaban yang pertama, karena ingin selamat atau karena ingin yang kedua terhindar dari penyakit. Maka pernyataan seperti itu dinamakan keyakinan. Yakin memakai helm itu akan selamat, yakin memakai masker itu tidak akan tercemar oleh penyakit. Itu keyakinan. Walaupun pada akhirnya kita ya kembali lagi kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah ingat. Contoh tadi di kelas 6, rambut harus rapi. Kalau dari anak-anak kalimatnya itu panjang. Kalimatnya panjang, kita rangkum lebih sedikit lagi. Atau misalnya tidak boleh, itu usulan dari anak-anak, tidak boleh sekolah memakai sendal. Atau tadi harus menjaga lingkungan sekolah, nah, kelas harus bersih sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah di lingkungan kita. Dan terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini hari Senin tanggal berapa? Tanggal 9 Januari tahun berapa? 2020. Jadi kita masih baru semester akan injak semester 2 di tahun baru di tahun 2022. Pada hari ini kalian mulai masuk sekolah dengan semangat yang baru, tahun baru, semangat baru. Walaupun bajunya tidak baru juga tidak jadi masalah. Nah, yang penting semangat baru. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan nanti oleh beliau mendapatkan syafaat di hari akhir. Nah, di pertemuan yang perdana ini tanggal 9 Januari di kelas 6 jadwal pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum ke materi pelajaran, Ibu untuk pertemuan ini akan membuat kesepakatan dengan kalian, terus berlangsung belajar dengan kalian supaya pembelajaran nyaman, aman, nyaman dan enaknya untuk kedepannya. Kesepakatan itu nanti disepakati oleh kalian menjadi suatu keyakinan kelas dan nanti kita akan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan jadi kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan terbentuk kalau ada kesepakatan kelas antara kalian. Semua berpendapat, semua mengeluarkan pendapatnya, kelas ini akan dibagaimanakan untuk depan supaya kalian pembelajarannya aman dan nyaman. Pembelajarannya enak, tidak tegang, tidak terjadi kerusuhan, tidak ada yang bully. Dia harus bagaimana di kelas ini? Maka oleh kita dimusyawarahkan adanya kesepakatan kelas. Setiap orang boleh berpendapat. Misalnya contoh seperti yang barusan terjadi di lapangan upacara misalnya. Kelas 6, semua warga kelas 6 laki-laki rambutnya harus rapi.
Boleh, silahkan oleh kalian. Silahkan kalian berpendapat. Nanti dituliskan di sini. Ya, kemudian mungkin ada yang berpendapat datang tepat waktu. Sekolah itu contoh ya. Jadi sudah ada contoh. Salah satu, rambut harus rapi misalnya. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Terus yang ketiga misalnya kelas harus rapi dan bersih dan rapi. Terus kalian punya pendapat yang lain yang suka dibully, yang suka dipinjami misalnya patlok atau pulpen. Kalau meminjam harus izin, gitu ya. Atau misalnya setelah itu kalau sudah selesai meminjam harus mengucapkan terima kasih. Apakah boleh seperti itu? Boleh ya. Kemudian yang sudah kita laksanakan semester yang lalu misalnya, belum belajar membaca doa, wajibkan itu ya, membaca doa sebelum belajar. Kemudian misalnya membaca surat-surat pendek atau membaca juz amma. Banyak kertas ini kalian diisi per orang boleh diusahakan berbeda-beda, punya pendapat masing. Mengerti kan? Mengerti? Kalau mengerti, sebelum ini dibagikan, ada yang ditanyakan, ibu untuk apa? Ada? Ibu untuk apa? Misalnya, contoh yang lain, kalau sedang belajar tidak boleh makan, boleh. Tidak boleh makan, boleh dituliskan di sini. Atau misalnya, sedang belajar mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Jadi banyak sekali yang harus disepakati oleh kita yang nantinya akan menjadi suatu keyakinan kelas dan oleh kita akan dijalankan. Ya, mengerti? Baik, kalau mengerti membagikan kertasnya. Ditulis memakai pulpen dengan tulisan yang jelas yang dapat dibaca. Silakan. Memakai pulpen, tulis dengan tulisan yang jelas. Contoh lain misalnya ke sekolah harus memakai sepatu. Kan ada yang memakai sandal ya, harus memakai sepatu. Atau misalnya pakaian harus rapi. Silakan
Nanti mana ya nanti sekarang baca di depan sini, dibaca saja. Nah. Ya, baik. Terus yang lain? Mana yang lain? Sudah belum? Perempuan sudah semuanya? Laki-laki sudah? Terima kasih. Kalian sudah melaksanakan mengeluarkan pendapat tentang pendapat kalian yang akan disepakati di kelas. Contoh misalnya untuk perempuan nomor 1, saat sedang belajar tidak boleh berisik dan makan. Saat nomor 1 ya, kesepakatannya saat sedang belajar tidak boleh berisik, tidak boleh berisik, tidak boleh berisik dan makan. Yang kedua, pakaian harus rapi dan bersih. Kedua, pakaian harus rapi dan bersih. Kemudian yang ketiga, sedang belajar jangan berbicara. Saat sedang belajar jangan berbicara. Sama dengan ini ya. Saat sedang belajar tidak boleh berisik. Berarti ini sama, sedang belajar jangan berbicara. Yang ketiga, yang keempat, jagalah lingkungan sekolah. Tiga beda. Jagalah lingkungan. Dijaga bagaimana maksudnya? Dijaga juga atau bagaimana? Harus bersih. Kemudian jangan menyerah demi masa depan yang cerah. Semangat. Bagus. Jangan menyerah demi masa depan yang cerah. Berarti kalian harus belajar dengan semangat. Ya, belajar dengan semangat. Belajar dengan semangat. Tolong, sekretaris siapa sekretarisnya? Sekretaris siapa? Ya, ditulis nanti dijadikan suatu kesepakatan, ditempelkan di dalam dibuat di dalam karton, ditempel di kelas. Itu menjadi suatu perjanjian kita antara ibu dengan kalian dan wali kelas. Kemudian, nah, ketika sedang belajar jangan berisik, sama ya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, bagus. Tenang. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, ketika sedang belajar jangan makan. Iyalah ya, masa guru sedang berangkat kalian makan, yang lain berangkat kalian berisik. Sudah ada kesepakatan. Saat sedang belajar tidak boleh berisik dan makan. Kevin, saat sedang belajar tidak boleh berisik dan makan. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini siapa? Apakah ibu? Apakah ibu atau kalian? Iya kan? Jadi harus disepakati, harus
dilaksanakan nanti tiap hari. Terus selanjutnya, kalau sekolah jangan pakai kerudung hitam. Kalau sekolah jangan pakai kerudung hitam. Menurut ibu ini tidak apa-apa. Pakai kerudung hitam boleh, pakai kerudung putih juga boleh. Yang penting pakai kerudung hanya di hari-hari tertentu. Hari Senin harus pakai kerudung. Bu sekarang pakai kerudung nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Untuk kedepannya hari Senin diharapkan memakai kerudung putih. Selanjutnya, sama ini ketika sedang belajar jangan berisik. Datang ke sekolah tepat waktu sama. Jangan memakai jaket di kelas, tak boleh. Jangan memakai jaket di kelas. Tapi oleh ibu tidak akan dituangkan di sini. Mengapa? Nanti kalau musim hujan kalian boleh kan pakai jaket. Kalau musim panas seperti sekarang ini boleh nggak? Boleh. Boleh di kelas harus rapi, harus pakai pakaian yang rapi. Selanjutnya, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Bagus nih. Saling menghargai dan menghormati, tidak boleh dengan berbicara dengan kasar, kancing coplok kayak ini, tidak boleh. Ya. Ayo mulai sejawat tidak boleh apalagi itu. Kemudian saat belajar jaket harus dibuka, setuju sekali. Saat di kelas sepatu harus dilepas, boleh. Dilepas, dirapikan di luar, di dalam tidak pakai sepatu juga boleh. Itu pendapat kesepakatan untuk perempuan. Dan untuk laki-laki sekarang, sebelum belajar berdoa dulu. Berarti nomor berapa itu? Nomor 1 di sini di atas. Berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Kemudian pakaian harus rapi dan bersih. Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ya. Kelas harus rapi. Berarti masuk ke mana? Nomor berapa? 3. Nomor 3. Apa itu 3? Ya, jagalah lingkungan sekolah. Terus pakaian harus rapi dan bersih sama. Selanjutnya bacalah doa sebelum belajar. Sudah ada? Sudah. Selanjutnya wajib memakai sepatu ke sekolah. Kenapa? Karena suka ada yang pakai sendal. Bu daripada ke sekolah, tapi zaman sekarang semuanya pakai sepatu. Nggak usah yang mahal. Yang penting pakai sepatu. Terus tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Tidak boleh memakan makanan saat belajar. Ya, yang tadi sama ya. Tidak boleh berisik dan makan di kelas. Jaga kebersihan di ruang kelas sama. Nomor 3. Ke sekolah harus disiplin. Nah, ini nih. Ke sekolah harus disiplin. Nah, tadi ibu melihat ada anak yang sudah ada di sini, sekarang tidak ada. Apa-apa. Terus, kalau ke sekolah jangan pakai sendal, sama tidak? Nah ya, ada ya. Di sini ada. Jadi harus pakai sepatu. Nah, ini nih. Ini penting nih. Rambut harus rapi. Nah, ini kan nomor 8 ya. Nomor 7. Nomor 1-nya ganti jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8. Rambut harus rapi. Masa seorang pelajar rambutnya segini atau seorang pelajar rambutnya untuk laki-laki segini, kalau perempuan masih seperti itu nggak apa-apa karena pakai kerudung. Sudah terdengar lagi ya, kita kebetulan sekolah juga pakai kerudung pakai kelas. Terus pakaian harus bersih dan rapi. Pakaian harus bersih dan patuh kepada guru. Itu bagus. Guru yang bagaimana? Guru yang sobek dan soleha. Kalau guru izin kamu ya. Udah nggak pakai sel. Harus memakai sepatu. Bangku. Nah,
yang membersihkan kelas itu bukan menjaga sekolah, tapi kalian karena kalian paling dewasa. Nah, kesimpulannya adalah yang hak yang sudah diberikan, yang sudah dikeluarkan pendapat kalian semuanya ini hampir sama semuanya. Nah, ini kesimpulannya. Pertama, ini kesepakatan yang kalian keluarkan pendapat kalian nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, pertama, berdoa sebelum belajar. Dua, saat sedang belajar tidak boleh berisik dan makan. Sok, tiga baca. Tiga, pakaian harus rapi dan bersih. Empat, jaga lingkungan sekolah. Lima, belajar dengan semangat. Enam, akan bersekolah tepat waktu. Tujuh, saling menghargai dan menghormati. Delapan, rambut harus rapi. Nah, sembilan sini berdoa sesudah Nah, alhamdulillah nanti di atasnya bukan kesepakatan lagi tapi keyakinan kelas. Kalau misalnya ada yang melanggar, ibu bertanya, siapa yang membuat kesepakatan kelas? Iya, kalian. Ya, yang buat keyakinan kelas itu adalah kalian. Disepakati, kemudian nanti dilaksanakan dengan konsisten. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Ini pendapatnya dari sekian ini yang sudah dibuat oleh kalian. Ada tidak ada? Nah, ini akan menjadi suatu keyakinan kelas yang akan dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Alhamdulillah keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Nanti oleh sekretaris dibantu oleh orang yang lainnya dibuatkan di dalam kertas atau itu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah terakhir segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat pada mengembalikan kepada kelompoknya. Tadi sudah dijelaskan. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu satu ada validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Untuk lebih jelasnya daripada segitiga restitusi itu kita lihat penerapan daripada yang sudah terjadi, yang sudah dipraktekkan di sekolah. Ini ada suatu peristiwa yang sudah saya praktekkan di sekolah. Sedang apa? Kenapa dikerjakan di sekolah? Kemarin saya belum mengikuti lomba teknik, jadi saya kelelahan dan Tetapi masa tidak datang terlambat ke sekolah kan? Ya bagus. Dengan tidak mengerjakan PR itu, merasa bahwa itu ada yang dilanggar keyakinan kelasnya. Ada kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Tarsa? Nah, menurut Marsa tanggung jawab itu penting. Nah, kalau penting, menurut Marsa tanggung jawab itu penting. Kira-kira tindakan apa yang akan Marsa kerjakan selanjutnya? Ya, bagus. Kalau Marsa sudah memperbaikinya, kira-kira ke depan Marsa akan menjadi seorang
Nah, yang barusan itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi anak melakukan kesalahan, tetapi anak tidak dimarahi, tapi anak diberikan solusi bagaimana untuk tindakan ke depannya karena sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, ini terakhir. Selamat pagi Mulka. Selamat pagi Bu. Kamu datang terlambat ya? Iya Bu Guru, saya terlambat bangun pagi. Kenapa perbuatan terlambat itu menurut kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Tidak mau melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar Mulka? Saya tidak disuruh waktu Bu. Jadi contoh yang barusan itu adalah penerapan tentang keyakinan kelas, penerapan keyakinan kelas di sekolah kita. Bapak Ibu, mungkin itu yang saya dapat sampaikan dari selama menuntut ilmu selama 2 bulan mengikuti program guru penggerak sampai barusan tentang penerapan budaya positif. Jadi diharapkan dari apa yang saya paparkan ini Bapak Ibu dapat menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kalau misalnya ada yang ditanyakan misalnya bagaimana menerapkan keyakinan kelas di kelas bawah, maka di kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 bisa di kesepakatan kelasnya bisa disampaikan kepada orang tua. Jadi dengan orang tua kesepakatan itu dimusyawarahkan dengan orang tua. Kemudian nanti dijadikan suatu keyakinan kelas dan diterapkan. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, STN 2 Citaramen. Ya mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya karena keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ella Nurlela SAG selaku pemateri dari beberapa pemaparan yang tadi beliau sampaikan tentang pengimpasan atau diseminasi modul 1 tentang budaya positif dalam guru penggerak. Dari yang beliau paparkan, apabila ada pertanyaan atau beberapa tanggapan dari Ibu Guru, boleh untuk dipertanyakan atau ditanggapi. Waktunya hanya tinggal beberapa menit lagi. Apakah ada dari Bapak Ibu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memberi tanggapan saja dengan apa yang barusan saya dapat dari penyampaian Ibu Ella. Menurut saya dengan adanya program calon guru penggerak ini tentang penerapan budaya positif yang disampaikan Ibu sangat mendorong menumbuh kembangkan kami khususnya sebagai tenaga pendidik di SD kita tercinta ini, yang bagaimana tadi dibahas bahwa sebenarnya hal itu mungkin pernah atau sering kita lakukan, namun karena kurangnya dorongan, kurang dikembangkan budaya positif tersebut sehingga seakan kurang gitu, jarang. Namun dengan adanya program calon guru penggerak ini, dari apa yang sudah Ibu bagikan, terutama mengimbaskan di kalangan murid atau peserta didik dengan motivasi dan dukungan guru untuk meningkatkan penerapan budaya positif di sekolah. Istilahnya kita guru sebagai fasilitator di depan, di tengah kita sebagai penyemangat, dan di belakang kita harus menjadi pendorong demi tercapainya tujuan disiplin penerapan budaya positif yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Itu saja. Terima kasih. Terus semangat Ibu Ella. Semoga
ilmu-ilmu yang positifnya terus dibagikan kepada kami sehingga kami bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risma yang sudah memberikan tanggapannya dan sangat bagus sekali tanggapannya. Terima kasih, tanggapannya sangat positif. Barusan mengatakan betul sekali, kita itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu adalah ada istilah yang dipaparkan oleh beliau, yaitu Ingarso Suntulodo Imandio Mangukarso Tuturi Handayani. Jadi di belakang kita mendorongnya, mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan walaupun sedikit dapat membuka sedikit-sedikit proses ke hal yang lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini mengikuti pemaparan atau pembahasan atau diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Itu sangat terima kasih sekali dan alhamdulillah dalam keadaan lancar. Seperti yang Bella sampaikan tadi, saya juga menanggapi sedikit. Terima kasih, bukan menanggapi, namun sangat menjunjung tinggi apa yang diberikan atau yang disampaikan kepada kita dari Ibu Ella, kemudian yang ditanggapi oleh Ibu Risma. Semuanya kita menanggapi dengan positif karena untuk kemajuan kita semuanya. Mungkin pemateri ataupun tanggapan bahkan dari sesi pertanyaan tadi sudah selesai. Alangkah baiknya ya awali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa juga. Namun sebelumnya saya selaku mungkin disebut moderator meminta maaf apabila banyak kesalahan kata. Al-Quran banyak salahnya, Al-Hadis juga banyak salahnya, bahkan yang saya paparkan mungkin yang salahnya itu murni dari saya, kalau mungkin ada kebenarannya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirukum, akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.